Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Dalam ibadah kita kali ini, pada minggu ke-19 setelah Minggu Trinitatis, Tuhan datang melawat kita umatnya di dalam firman-Nya dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Marilah kita bersama-sama mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Adapun yang menjadi topik ataupun tema khotbah pada minggu hari ini meyakini kita dengan mengatakan kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Seperti apakah anak-anak Tuhan diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik? Mari kita belajar dari iman dan perbuatan hambanya Timotius. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Timotius adalah seorang hamba Tuhan yang dari segi usia dia tergolong kaula muda. Mengapa saya katakan demikian? Dia mulai bergabung dengan Rasul Paulus, terlibat di dalam pelayanan itu di usia 16 tahun. Jadi bisa kita bayangkan usia 16 tahun itu seperti apa di mata jemaat. Usia 16 tahun
seperti apa di mata masyarakat. Apalagi mungkin kalau kita perhadapkan dengan orang Batak. Seperti apakah pandangan kita orang Batak kepada seseorang yang berusia 16 tahun? Sepintas yang ada di pikiran kita, masih terlalu muda, itu kan? Kurang berpengalaman. Tidak mungkin kita dengarkan. Misalkan kalau kita mempunyai anak usia 16 tahun, ada pernyataan atau statement yang dikatakannya, ada saran atau pendapat atau nasihat yang disampaikannya, biasanya orang tua orang Batak akan cenderung mengatakan apa? Pamalu-malu kau makatai. Masih 16 tahun kau. 16 tahun identik tidak diterima dengan baik. Karena masih terlalu muda. Supaya kita bisa bayangkan apa tantangan yang dialami oleh Timotius, murid dari Rasul Paulus, ketika melayani orang-orang Kristen di Efesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Timotius melakukan pelayanan, terlibat di dalam pelayanan mulai usia 16 tahun. Artinya dari segi usia pun dia sudah ditolak. Dia sudah tidak dianggap. Dia sudah tidak diterima. Lalu jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Konteks Efesus itu adalah komunitas yang sangat menghormati tua-tua. Yang sangat mengutamakan nasihat-nasihat para tua-tua. Ketika Timotius hadir di sana, kita bisa bayangkan bahwa Timotius mengalami penolakan. Dan bukan hanya penolakan jemaat yang dikasihi Tuhan. Timotius juga menghadapi banyak tantangan, yaitu ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran yang ada saat itu bermacam-macam. Dan mendominasi itu adalah ajaran palsu, ajaran sesat. Dan orang-orang yang menyampaikan ajaran sesat ini adalah sebenarnya orang-orang yang diakui. Tetapi ajaran itu salah. Bagaimana Timotius meyakinkan mereka agar menerima pengajaran yang disampaikannya? Karena ajaran yang dibawanya lah Injil yang sebenarnya. Kabar keselamatan yang sesungguhnya, ajaran yang asli yang berasal dari Kristus. Tidak dengan mudah dia menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat yang dilayaninya. Lalu jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Timotius adalah seorang pemalu, parila. Jadi mungkin bisa kita bayangkan seorang pemalu diharuskan melayani, diharuskan tampil, diharuskan berjumpa dengan orang-orang Kristen di Efesus. Sementara dia adalah seorang pemalu. Kita bisa bayangkan bagaimana dia setiap hari ketika mau berbicara, ketika mau memimpin doa atau ketika mau melayani, pasti dia menjadi takut. Demam panggung. Mungkin di antara kita ada orang yang pemalu ya. Tapi itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak tahu malu. Ya kan? Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, orang yang pemalu identik dengan orang penakut. Ya kan? Penakut. Aduh, nanti bagaimana ya? Aduh, nanti aku salah. Aduh, kira-kira keterima enggak ya? Aduh, kira-kira aku bisa enggak ya? Jadi kita bisa bayangkan apa yang sedang diperangi oleh Timotius. Bukan hanya orang yang menolaknya, tetapi dirinya juga harus diperanginya. Harus melawan sifat pemalunya.
Lalu jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Tetapi dengan banyaknya tantangan yang dialaminya, apa yang dikatakan Paulus pada ayat yang ke-10 yang telah kita baca tadi. Ini adalah surat Apostel Paulus kepada Timotius yang kedua kalinya. Dikatakan oleh Paulus, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak penolakan, penganiayaan yang dialami oleh seorang Timotius, tapi dia berhasil menghadapi dan mengatasi penganiayaan itu. Itu sebabnya Paulus katakan, engkau telah berhasil mengikuti ajaranku. Cara hidupku, seperti apa cara hidup Paulus? Menunjukkan keteladanan yang baik. Engkau telah mengikuti pendirianku. Seperti apa pendirian Paulus? Kokoh, teguh, kuat, percaya diri, tangguh. Dan engkau telah mengikuti imanku. Bagaimana iman Paulus? Tangguh, kokoh, seperti batu karang. Engkau juga telah mengikuti kesabaranku. Paulus itu sabar menderita. Engkau mengikuti kasihku. Sekalipun dia ditolak, sekalipun dia tidak dianggap, tapi dia tetap dengan penuh kasih memberitakan firman Tuhan. Dan engkau telah berhasil mengikuti ketekunanku. Ketekunan dalam bahasa Batak dikatakan habengeton. Habengeton, ketekunan identik dengan setia. Itu kan? Kalau dikatakan benget, itu berarti tekun, itu berarti setia. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, banyak orang baik, tapi belum tentu setia di dalam kebaikan. Bisa saja di awal-awal dia baik. Bisa aja dia baik ketika ada maksudnya. Tapi setelah dia mendapatkan itu, dia tidak lagi baik. Banyak orang baik, tapi belum tentu banyak orang yang setia. Banyak orang yang kuat, tapi belum tentu banyak yang setia. Karena mungkin di awalnya dia masih kuat, tapi karena banyaknya pergumulan itu, dia tidak lagi sanggup, sehingga tidak setia. Banyak yang bersemangat, ayo semangat kita beribadah, ayo semangat kita membangun. Tapi itu di awalnya saja. Apakah banyak yang setia? Belum tentu. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, yang menarik dari diri Timotius, dia berhasil mengikuti jejak Paulus, yaitu tekun, bengit, setia. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan, ketekunan, habengeton, bukan sebatas kebaikan. Banyak yang baik, tapi belum tentu setia di dalam kebaikan itu. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dan apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita juga. Dan semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau beribadah dengan tekun kepada Tuhan akan mengalami penderitaan penganiayaan. Sedangkan orang yang jahat,
dan penipu, mereka akan bertambah jahat. Mereka akan bertambah-tambah menyesatkan dan disesatkan. Tetapi biarlah kita tetap berpegang kepada kebenaran yang telah kita terima. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kalau tadi tema khotbah dalam ibadah kita minggu kali ini dikatakan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Apa yang memampukan Timotius tetap mampu berbuat baik di tengah-tengah pelayanannya yang kian banyak tantangan dan penderitaan? Apa yang memperlengkapi dia? Kalau Tuhan katakan semua anak-anak Tuhan diperlengkapi untuk perbuatan baik, dengan apa kita diperlengkapi? Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Paulus katakan kepada Timotius, biarlah firman Tuhan, biarlah kitab suci, biarlah Alkitab yang menjadi alat kelengkapan, yang memperlengkapi dirimu agar tetap berbuat baik. Jadi jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tidak lain tidak bukan, kalau kita memiliki kerinduan, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap berbuat baik? Kalau ada misalnya pertanyaan, Inang Pendeta, bagaimananya kita bisa tetap berbuat baik padahal orang sangat jahat kepada kita? Jawabannya adalah firman Tuhan. Bagaimana caranya agar kita tetap berbuat baik sekalipun tidak ada kekayaan yang bisa kita bagikan? Firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang akan mampu memperlengkapi kita untuk bisa melakukan perbuatan baik. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Ingatlah, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, yang dapat menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah akan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Pertanyaannya jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sudah seberapa banyak kita mengkonsumsi firman Tuhan sebagai modal kita, sumber kekuatan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik? Sudah seberapa besar keyakinan kita mengutamakan atau memprioritaskan kitab suci atau Alkitab kita ini sebagai sumber kekuatan bagi kita agar tetap mampu melakukan perbuatan baik? Persoalannya jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali mengesampingkan kitab suci. Kita sering sekali menduakan kitab suci dan memprioritaskan atau mengutamakan hal-hal yang lain. Saya pernah mendengar sebuah cerita yang bisa memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan ini. Jadi di sebuah kota ada seorang yang kaya raya, tapi dia hidup menyendiri, artinya dia tidak menikah, dia tidak memiliki istri, tidak memiliki keturunan tentunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
hartanya tak terhitung jumlahnya. Dia tinggal di sebuah rumah yang bisa dikatakan seperti istana, megah dan besarnya. Dia memiliki banyak pekerja yang membantu dia setiap hari di dalam melakukan aktivitasnya. Suatu ketika dia sudah merasa tua dan semakin lemah, dia mengadakan sebuah pesta perjamuan di rumahnya. Tetapi pesta ini khusus diadakan hanya untuk karyawan-karyawan di istananya. Artinya dia tidak mengundang ya orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi sangat menarik. Begitu banyak makanan, buah-buahan, snack, minuman dengan bervariasi pilihan mengitari meja, sebuah meja bundar yang ada di ruang tamu itu. Ada banyak makanan, pilihan minuman begitu ya. Tapi jangan langsung lapar kita ya, membayangkan makanan yang enak-enak itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah makanan ini ada tumpukan amplop. Dan ternyata tumpukan amplop ini jumlahnya sesuai dengan jumlah karyawan atau pekerja yang ada di istananya. Lalu di sampingnya ada Alkitab. Tetapi hanya satu Alkitab itu. Tidak sejumlah karyawannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah mereka membuka pertemuan ini dengan ibadah, karena orang kaya ini adalah orang Kristen yang taat dan takut akan Tuhan. Mereka beribadah, berdoa bersama-sama, lalu si orang kaya ini mengatakan, mari silakan makan sepuasnya. Jangan ragu-ragu, marpalastik peboi katanya. Bolehlah dipalastiki katanya, bolehlah dibontotkan. Sebanyak yang kalian mau, dibawa sama anak-anak di rumah, dibawa. Begitu. Ya, untung aja memang tidak orang Batak semua. Jadi masih adalah sisa makanan itu ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah selesai makan, si orang kaya ini bilang begini, dalam pesta kali ini saya mau memberikan pilihan kepada kalian. Saya mau memberikan hadiah, tetapi harus memilih salah satunya. Kalian telah melihat tumpukan amplop di sini. Itu semua berisi uang. Dengan jumlah satu amplop itu 10 juta. Setiap amplop berisi 10 juta. Dan di sampingnya ada satu Alkitab. Saya akan bertanya kepada kalian katanya. Dikelompokkannya lah. Penjaga keamanan, artinya semua satpam lah ya. Coba duluanlah kalian di sini katanya. Lalu kemudian petugas kebersihan kalian di sana. Petugas penyedia makanan atau juru masak kalian di sana. Lalu yang lainnya lagi ada penjaga hewan peliharaannya. Kamu di sana katanya. Saya mulai dari security. Coba kamu memilih yang mana? Uang atau Alkitab? Lalu security itu bilang, sebenarnya saya mau memilih Alkitab. Tapi Bapak tahu sendiri, saya tidak bisa membaca. Lalu apa artinya Alkitab untuk saya? Jadi saya akan memilih uang. Tidak mengapa, jangan sungkan. Pokoknya pilihlah yang sesuai dengan gerakan hatimu. Ayo silakan diambil. Lalu diambillah ini uang. Lalu dia menanyakan bagian juru kebersihan.
Kamu memilih yang mana? Jangan sungkan, jangan ragu, pilih aja mana yang mau kau pilih. Uang atau Alkitab. Lalu orang-orang kebersihan itu mengatakan begini. Kebetulan anak saya sedang sakit. Saya sangat membutuhkan uang untuk berobat. Maaf, saya harus memilih uang. Silakan diambil saja. Lalu kemudian masuk ke juru masak. Kamu pilih yang mana? Uang atau Alkitab? Silakan saja, jangan sungkan. Lalu juru masak itu mengatakan, sebenarnya saya sangat senang memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Tetapi terkadang saya tidak sempat untuk membaca Alkitab. Saking saya sibuknya. Bahkan untuk membaca menu-menu makanan atau cara membuat makanan, resep, saya tidak sempat. Maka daripada sia-sia, saya pilih Alkitab ini. Biarlah saya memilih uang. Silakan ambil saja. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, hanya ada satu orang lagi yang tersisa. Itu adalah seorang anak remaja. Kira-kira seperti kalian lah usianya ya. Si buru ya. Jadi anak remaja ini keadaannya diketahui benar oleh si orang kaya ini. Dia mempunyai orang tua yang sakit-sakit. Dia juga mengetahui bahwa mereka sangat miskin, untuk makan pun sangat sulit. Jadi orang kaya itu sudah tahu benar anak itu pasti memilih uang. Sehingga dia katakan, sini kamu penjaga peliharaan saya. Ayo ambil uangnya. Kamu butuh uang kan untuk biaya pengobatan orang tuamu. Nanti kamu makan yang enak. Nanti beli ayam kalkun kesukaanmu. Biar digulai. Dan kamu udah jajan dulu atau kamu beli apa yang kamu suka. Lalu si anak remaja itu katakan, tapi maaf Tuhan, bolehkah saya memilih? Katanya. Kamu mau memilih apa? Ambil saja uangnya. Tapi saya mau memilih Alkitab. Karena aku tidak punya Alkitab pribadi. Hanya satunya Alkitab di rumah kami. Padahal saya senang membaca Alkitab. Tapi karena hanya satu, mamaku sendiri rajin kali baca Alkitab. Saya selalu mengutamakan ibu saya yang membaca karena dia sedang sakit. Ibu saya katakan, Tuhan, firman Tuhan itu jauh lebih berharga dari emas. Firman Tuhan itu jauh lebih manis dari madu. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan di tengah kelemahan. Firman Tuhan itu memberikan hikmat di tengah-tengah kebodohan saya yang tidak berpendidikan. Firman Tuhan itu selalu mengajariku untuk tetap di jalan Tuhan. Dia yang membimbingku. Karena orang tuaku sudah terbatas memberikan nasihat kepadaku di masa usiaku remaja yang banyak sekali godaan dunia ini. Jadi saya sangat membutuhkan firman Tuhan. Karena itulah yang bisa mendampingiku setiap hari dalam hidupku. Izinkanlah aku memilih Alkitab. Lalu si orang kaya itu menangis bahagia. Silahkanlah kamu ambil itu Alkitab. Langsung diambilnya Alkitab ini. Dia bersemangat. Terima kasih Tuhan. Akhirnya aku punya Alkitab sendiri. Aku bisa berjumpa denganmu setiap hari. Di tengah kesibukanku, aku bisa bertemu dan mencari apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupku untuk kulakukan. Hanya dengan firman-Mu lah yang bisa memberikan terang bagi jalanku. Diambilnya itu. Lalu dengan bersemangat, wah dia buka.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata ada 2 amplop di dalam Alkitab itu. Tuhan, ini amplopmu tertinggal di dalam Alkitab, kata si anak remaja itu. Lalu si tuan yang kaya itu bilang, itu juga adalah milikmu. Bukalah, katanya. Dibukanyalah 1 amplop. Ini sangat tebal, Tuan. Apakah ini amplop? Apakah ini Alkitab kecil? Silakan saja kamu buka. Ternyata jemaat yang dikasihi Tuhan, amplop yang 1 itu berisi 3 kali lipat dari jumlah uang yang diberikan kepada si pemilih tadi. Kalau tadi berapa juta? 10 juta. Berarti 1 amplop tadi berisi 30 juta. Tuhan, ini uangmu banyak sekali. Itu untukmu. Silakan kamu buka amplop yang 1 lagi. Apa ini Tuhan? Silakan buka saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dibukanyalah amplop ini. Ternyata ada 1 helai kertas. 1 lembar kertas. Dibukanya itu ada tulisan, yang memilih firman Tuhan menjadi pewaris harta kekayaanku. Karena dia tidak memiliki keluarga, dia tidak memiliki istri, dia tidak memiliki anak. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, hanya dialah yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah. Termasuk segala kekayaan, termasuk segala harta benda yang berasal dari Tuhan. Itu hanya akan diberikan kepada orang yang benar-benar memilih firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dia tertunduk. Si orang kaya itu bilang, kamu telah memilih bagianmu, dan yang lainnya telah memilih bagiannya. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, 3 dari karyawan tadi, itu bisa kita. Alasan kita tidak bisa membaca. Tapi ketika firman Tuhan sudah dibacakan atau diperdengarkan, kita memilih mengantuk. Kita memilih menutup televisi Nusantara ketika ada siraman rohani. Gantilah, bosan. Iya kan? Membosankan. Inang pendetanya yang datang, panjang kalinya nanti khotbahnya inang pendeta Bortapea. Gak usahlah kita ibadah. Alasan kita banyak tidak bisa membaca. Alasan kita banyak, kita kan tidak ahli teologi, tidak paham apa artinya kita baca, kita tidak pahami. Tapi ketika firman Tuhan diperdengarkan, ketika Tuhan berbicara pun kita tutup telinga. Mungkin kita ada di bagian itu. Atau mungkin kita di bagian tukang bersih-bersih. Tuhan, anakku sedang sakit. Aku butuh uang. Firman-Mu tidak bisa menyembuhkan anakku. Firman-Mu tidak bisa kujual ke rumah sakit, ke dokter, agar anakku ditangani. Biarlah aku memilih uang. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita menjengkali, mengukur kekuatan firman Tuhan yang mampu memberkati kita. Seakan-akan uang adalah segalanya. HP hatani Tuhan hidup, namar huasu. Uang memang berkekuatan, tetapi firman Tuhan berkuasa. Atau mungkin kita ada di kelompok juru masak itu. Memang aku suka memberitakan berita sukacita. Memang aku suka memberitakan Injil. Tapi aku tidak sempat membaca firman Tuhan. Aku tidak sempat membaca Alkitab. Bahkan membaca resep pun aku tidak sempat karena sibukku. Mungkin kita ada juga di bagian ini. Kita pendeta, kita penatua, kita dipercayakan oleh Tuhan sebagai pemberita firman. Tetapi di situ kita khotbah, di situlah kita membaca. Tidak kita sempatkan untuk persiapan diri. Gak sempat karena banyak kali tugasku.
Jadi tidak perlu Alkitab. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Paulus mengingatkan Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Kalau kita orang tua sudah tidak mampu lagi menasehati anak kita tidak mau lagi mendengarkan kata-kata kita, bacakanlah kepada mereka firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada mereka. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita menegur sesama kita yang salah, mereka tersinggung, maka sampaikan saja firman Tuhan. Kan hatani Tuhan do nama do. Kan firman Tuhan kan katakan janganlah ada iri dengki di dalam dirimu. Jadi janganlah kamu iri kepada temanmu. Sampaikan saja firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu berkuasa memperbaiki kelakuan. Berkuasa untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Sebagai penutup khotbah pada minggu hari ini. Kalau kita membaca Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dikatakan di sana, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Firman Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Firman Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Firman Tuhan itu benar, adil semuanya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kalau kita rindu untuk berbuat baik, maka Tuhan memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan baik itu lewat firman-Nya, lewat kitab suci, lewat Alkitab yang telah diilhamkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Firman-Mu yang kami imani dan kami aminkan mampu mengajar kami, membimbing, mendidik, mengubahkan hati kami, bahkan memberikan keselamatan kepada kami. Biarlah kiranya firman-Mu ini kami terima, kami hidupi, kami imani, dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, secara khusus gereja-Mu GKPI Pintu Bosi Resort Sipoholun 1, gereja-Mu yang sangat kecil ini, yang berjuang bersama-sama ya Tuhan, untuk membangun baik persekutuan maupun fisik gedung gereja-Mu ini. Berkatilah ya Tuhan, seluruh pekerja TV Nusantara, mulai dari direktur, pimpinan tertinggi sampai kepada karyawan mereka. Biarlah mereka Tuhan, semakin Tuhan berkati di tengah-tengah keluarga, semakin Tuhan persatukan. Anugerahkan kepada mereka keselamatan dan sukacita itu ya Tuhan. Agar di dalam melakukan pelayanan lewat pengambilan siaran-siaran yang akan mereka siarkan, khususnya siraman rohani ya Tuhan. Ibadah-ibadah itu semakin bersemangat dan semakin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.